Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pengisian form yang ada pada dasar Wisma. Di dasar Wisma kita punya 3 form. Yang pertama catatan keluarga, yang kedua rekapitulasi catatan data keluarga, dan rekapitulasi ibu hamil, kelahiran bayi, dan ibu meninggal dan kematian balita. Dan yang pertama yang kita lakukan adalah pencatatan keluarga. Pencatatan keluarga ini dilakukan pada semua rumah. Contoh di dalam rumah itu ada 3 kakak, berarti dia di dalam ini ada ketiga-tiganya. Misalkan satu kakak ada 1 orang, kakak kedua ada 2 orang, kakak ketiga ada 3 orang, berarti pencatatan di sini ada 5 orang. Dan catatan keluarga ini berdasarkan kakaknya. Nah, kita juga punya ada contoh 1 kakak, anggap ini 1 keluarga 1 kakak, maka ini ada 4 orang, maka data yang ada di 4 orang ini kita salin ke catatan keluarga. Nama kepala keluarganya, nama istrinya, dan nama anak-anaknya di bawah. Seandainya kan ada 3 kakak dalam satu rumah, maka kakak yang paling atas adalah kakak yang kita tuakan. Contoh, ada orang tuanya, ada anaknya lagi. Berarti yang barisan pertama adalah kakak orang tuanya, habis itu baru anak yang pertama, dan habis itu baru kakak anak yang kedua. Nanti kita langsung isi nama anggota keluarganya 1, 2, 3, 4, 5. Status perkawinan sesuai yang ada di kakak boleh, dan atau sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contoh, di kakak dia kawin, ternyata dalam sebenarnya dia tidak kawin. Maksudnya dia sudah berpisah, cerai mati atau cerai hidup, maka dibuat di sini cerai hidup. Dan nama suaminya tidak ditampilkan lagi di catatan keluarga. Jadi intinya yang dicatat di sini adalah yang benar-benar tinggal di rumah itu. Dan status perkawinan, jenis kelamin sesuai dengan yang di kakak, tempat tanggal lahir tinggal disalin aja, tanggal bulan lahir tinggal disalin, agama tinggal disalin, pendidikan disesuaikan dengan keadaan sebenarnya, bukan dengan yang di kakak. Misalkan dia SMP, pendidikan terakhir ijazahnya misalkan SLTP, SD, SMA. Misalkan dia sedang menempuh sekolah SMA, berarti pendidikannya SLTP. Dia sedang menempuh SD, berarti dia pendidikannya belum ada. Terus ada pekerjaan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kadang-kadang nanti di kakak ada pekerjaannya wira swasta, ternyata dia hanya buruh harian lepas, maka kita bikin buruh harian lepas. Bagi yang sekolah dibikin belum bekerja. Kebutuhan khusus sesuai dengan disabilitasnya, ada kebutuhan khusus difabel. Misalkan dia ada tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, kita buat ini kebutuhan khusus. Nah, selebihnya langsung kita ke pekerja 1. Ada penghayatan dan pengamalan Pancasila. Ini diisi sesuai dengan kode yang ada di bawahnya. Pengamalan Pancasila. Contoh, dia ada ikut keagamaan. Misalkan dia ada sholat 5 waktu, berarti dia masuk kasih dia kode A. Contoh, dia juga ada PKBN, bela negara. Contoh, dia ikut upacara atau ikut pemuda Pancasila, ikutkan nih, berarti dia ada kode B nantinya. Terus ada juga kode pola asuh. Orang tua kan ada mempola asuh anak, berarti dia ikut yang bagi orang tua ada kode C. Terus ada PKDLT, trafficking dan pencegahan narkoba dan pencegahan kekerasan seksual. Ini masuk dalam penghayatan pengamalan Pancasila. Pada kolom gotong royong ini juga ada pembantunya. Gotong royong tuh ada kerja bakti, jimpitan, arisan, kongsi kematian, dan bakti sosial. Bakti sosial ini seperti dia ikut, misalkan ada bencana, dia ikut bakti sosial di sana. Terus kerja bakti ini seperti gotong royong dekat rumah. Terus ada jimpitan, kayak ada ikut jimpitan kematian, kongsi kematian. Terus ada beras genggam, kita masukkan kodenya di gotong royong. Terus ada kolom pendidikan dan keterampilan. Kita lihat lagi di sini juga ada pendidikan dan keterampilan. Yang mana kita masukkan BKB, PAUD atau sejenisnya, paket A, B, C, OP2K dan koperasi kita masukkan ke dalam kolom yang 13. Terus ada pengembangan kehidupan berkoperasi.
itu kodenya di antara koperasi ini di kode R aja. Pengaman kehidupan koperasi, kalau seandainya dia ada ikut koperasi berarti nanti kodenya R. Koperasi tidak mesti yang koperasi kelurahan, baik itu koperasi di kantor dia bekerja atau koperasi di mana saja, misalkan dia ada ikut koperasinya PKK, koperasinya badan-badan hukum yang lain, boleh kita masukkan ke kolom ini dengan kode R. Dan pangan, ini pangan diisi sesuai dengan jumlah kakak. Misalkan satu rumah ini ada 3, cukup diisi di baris atasnya saja, tidak usah ke bawahnya. Yang pangan dan sandang sama, ini isinya angka sesuai kakak yang ada di rumah. Tadi kan contohnya ada 3 kakak, berarti sandangnya ada 3, pangannya juga ada 3. Kesehatan kita lihat lagi, kesehatan juga ada kodenya di sini. Kesehatan ada dia mengikuti Posyandu, PHBS. Nah, karena kan dia ada ikut Posyandu, kita bikin kodenya S. Kalau seandainya dia berperilaku sehat, berarti isinya ada kode T. Tapi kita tetap isikan semua kode T, pasti ada di kesehatan semua anggota keluarga karena kita melakukan PHBS setiap hari. Dan perencanaan sehat ini khusus untuk aseptor KB dan BPJS. Seandainya kan dia punya BPJS, kita bikin dia V, kode V semuanya. Dan dia juga ada ikut aseptor KB, misalkan ada suami, ada istri, istrinya berarti dia ikut aseptor KB dan BPJS, berarti diisi dengan kode U dan V. Nah, dan ini diketahui pada tanggal pembuatan data keluarga yang ditandatangani oleh ketua kelompok dasawismanya. Dan ini berlaku untuk 20 rumah. Setelah catatan keluarga selesai untuk 20 rumah, maka ketua dasawisma wajib merekapnya dalam rekapitulasi catatan data dan kegiatan warga. Ini 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 atau 20 rumah diisi berdasarkan nama kepala keluarga yang ada di catatan keluarganya. Jadi ini contoh Rudi, berarti nanti Rudinya yang dipindahkan ke sini. Berapa jumlah kakak yang ada dalam rumahnya? Misalkan dari si Rudi punya 3 kakak, berarti pindahin dia di sini 3 kakak. Total ada laki-laki dan perempuannya ada berapa? Kalau misalnya kan ada balitanya, laki-laki dan perempuannya juga ada berapa? Dan di sini juga ada yang namanya tabel PUS dan WUS. Boleh kita garis bawahi lagi. PUS ini adalah pasangan usia subur. Berarti usia subur itu rentangnya dari 13 tahun hingga 45 tahun. Kalau seandainya dia mempunyai pasangan yang di rentang umur 13 tahun sampai 45 tahun, berarti dia disebut dengan PUS. Dan ini juga ada WUS. WUS ini adalah wanita usia subur. Rentang umurnya juga 13 tahun hingga 45 tahun. Wanita usia subur tidak hanya harus memiliki suami, termasuk anak-anak yang masih bersekolah tapi dia sudah di umur WUS, itu dimasukkan datanya di sini. Berarti kalau ada PUS berarti ada WUS-nya. Contoh PUS-nya 1, berarti WUS-nya tidak boleh kurang dari 1. Tapi lebih dari 1 itu bisa saja. Ada ibu hamil, ini cukup jelas ibu hamil, berarti kalau seandainya di rumah itu ada ibu hamil, kita isi berapa orangnya. Ibu menyusuinya juga sama dengan ibu hamil. Lansianya juga ada berapa orang dalam rumah itu harus kita catat. Kalau seandainya tidak ada, kita nolkan. 3 buta. 3 buta ini adalah buta huruf, buta warna, dan buta aksara. Ini kalau seandainya ada, kita bikin berapa orang yang ada di rumahnya. Kalau tidak ada, kita bikin 0. Serta yang berkebutuhan khusus. Kalau berkebutuhan khusus, misalkan ada 1, kita bikin 1. Kalau tidak ada, kita bikin 0. Sehat layak huni, kita bikin checklist. Tidak sehat, kita skip saja. Memiliki tempat pembuangan sampah, kita bikin checklist. Memiliki sistem pembuangan air limbah, kita bikin checklist. Memiliki zaman keluarga, kita bikin checklist. Menempel stiker 4K, kita buat checklist. Selanjutnya ada sumber air keluarga. Ini disesuaikan dengan apa yang ada di rumah kita. Contoh kita punya PDAM.
checklist PDAM. Kita punya sumur, checklist sumur, dan lain-lain. Tapi saya rasa di Olo tidak punya yang lain-lain selain air sumur dan PDAM. Terus makanan pokok, KK. Berarti misalkan tadi Pak Rudi ini ada 3 KK. Berarti yang kita isi di sini adalah beras 3, non beras 0. Kalau misalkan dia ada non beras seperti dia makan roti, gandum, berarti dihitung per kakaknya. Jadi ini beras ini dihitung per kakak. Kalau dia hanya dalam satu rumah ada 1, ya kita isi 1. Kalau di rumahnya ada 2 kakak, ya kita isi 2. Terus ada UP2K. UP2K-nya kita bikin checklist. Terus ada pemanfaatan tanah pekarangan. Misalkan rumah itu ada pemanfaatan tanah pekarangan, kita buat checklist. Kalau tidak, kita strip saja. Terus kita buat industri rumah tangga. Misalkan rumah yang kita data itu ada industri rumah tangga, seperti dia membuat bakwan atau membuat ada usaha yang dititipnya di tempat lain atau di rumahnya sendiri, kita buat checklist. Terus kerja bakti. Apabila rumah tadi itu melakukan kerja bakti, malah kita bikin checklist. Nah, ini ada rekapitulasi ini, nanti ada sebanyak 20 rumah yang akan direkap ke tingkat RT dan RW. Dan selanjutnya kita juga akan menjelaskan tentang rekapitulasi ibu hamil, ibu nifas, dan ibu bayi meninggal, kematian balita. Kita lihat lagi di form ini ada per bulan. Berarti minimal kita punya 12 form dari per tahun, dari Januari hingga Desember. Ini wajib kita isi. Misalkan kita di Januari ada ibu yang melahirkan, dia hamil awal Januari. Berarti nanti di bulan 10 dia tidak di ibu melahirkan lagi, tapi di ibu nifas. Nanti kesankan dia melahirkan, dibuat nama bayinya apa, jenis kelaminnya apa, tanggal lahirnya berapa, ada akte kelahiran atau tidak. Misalkan dia baru lahir di bulan itu tidak ada akte, berarti di bulan depan wajib ada aktenya. Terus nama ibu balita, status ibunya balita atau bayi. Terus ada jenis kelamin. Ini catatan kematian. Kalau misalkan ada kematian bayi, terus ada sebab meninggalnya kenapa. Misalkan dia ada sesak nafas atau paru-paru kurang berkembang atau tidak cukup bulan, itu ditulis di sini. Ini dibuat per bulan. Tapi ibu hati-hati mengisinya pas di saat dia nifas. Nifas itu kita hitung hanya 40 hari atau maksimal 2 bulan. Misalkan di Januari kita bikin dia nifas, berarti di sekitar bulan 3 tidak ada lagi namanya di sini. Karena dia tidak melahirkan lagi dan nifas. Contoh dia di Januari Ibu Yuni ini melahirkan. Berarti di bulan Februarinya Ibu Yuni ini nifas. Di bulan keempatnya nama Ibu Yuni ini sudah tidak ada lagi. Begitu selanjutnya sampai di bulan-bulan berikutnya. Terus dari rekapitulasi Dasawisma ini, maka semua koordinator Dasawisma wajib melaporkan ke RT agar RT-nya juga ada rekapitulasi yang namanya rekapitulasi kelompok PKK-RT, di mana sini ada nama Dasawisma. Misalkan di satu RT ada 2 atau 3 Dasawisma, berarti dia dasarkan rekapitulasi yang ada di Dasawismanya. Ini tinggal menyalin aja, soalnya datanya sudah ada di rekapitulasi yang per Dasawismanya. Dan selanjutnya setelah selesai rekapitulasi tingkat RT, berarti ada juga rekapitulasi tingkat RW. Nah, tingkat RW ini juga sama perlakuannya, tinggal mengisi data yang ada di RT. Misalkan di satu RW itu ada 5 RT, maka nanti akan ada 5 baris terisinya. Tinggal menyalin apa yang ada di rekapitulasi RT-nya saja. Nah, begitu nanti dari RW nanti itu yang akan direkap oleh kelurahan. Dan di sanalah terdapat data Dasawisma kelurahan. Data nanti di Kelurahan Olo ada berapa Dasawismanya, berapa rumahnya, berapa jumlah laki-lakinya, perempuan.